Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Penasaran gak sih gimana serunya petualangan di dunia kriminal yang penuh teka-teki? Mabar Kriminal hadir untuk kamu yang pastinya suka tantangan dan alur cerita yang gak biasa. Cerita lengkap dan detail dijamin bikin kamu penasaran banget. Jadi gak perlu tunggu lama, langsung aja cek video seru di Mabar Kriminal dan siapkan diri untuk kejutan-kejutan keren. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. So jangan lupa mampir agar si abang ganteng Mabar Kriminal tentunya semakin semangat ngonten dan upload 5 kali sehari. Malam sebelum pernikahan biasanya adalah waktu yang penuh harap, cemas, dan juga gelisah. Hal ini membuat para calon pengantin sulit untuk tidur, karena dari mereka kebanyakan menghabiskan waktu dengan berdoa atau bahkan melakukan persiapan terakhir dan juga berusaha tidur agar segar menyambut hari besar. Namun di malam itu seorang calon pengantin wanita telah memilih jalan yang berbeda. Alih-alih istirahat mempersiapkan hari besar, dia justru bergadang hingga larut malam. Yang lebih mengejutkan lagi, dia mencuri waktu untuk membuat janji dengan pria lain. Bukan untuk membicarakan detail pernikahan, melainkan untuk melakukan happy ending. Hal ini merupakan sesuatu yang bertolak belakang dari janji pernikahan yang akan diucapkan pada keesokan harinya. Pada 15 November 2022 di Zhangjiajie, Cina, seorang pria bernama Wang yang sedang bekerja di kantornya tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari salah seorang rekannya, sebut saja bernama Lung. Dengan suara ragu, Lung menanyakan bagaimana hubungan Wang dengan istrinya. Mendengar pertanyaan tersebut, Wang mulai merasa bingung, terutama karena dia baru menikah dengan istrinya Min tepat di tanggal 1 Oktober di tahun yang sama. Dengan rasa penasaran, Wang bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan setelah hening beberapa saat, Lung akhirnya mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Saat itu dia memberitahu tentang serangkaian rekaman obrolan yang sedang viral di grup WeChat yang berisi percakapan memalukan di antara istrinya Min dan seorang pria bernama Bailong atau yang lebih dikenal dengan nama Naga Putih. Dalam rekaman tersebut, bahkan terdapat foto pernikahan di antara Wang dan Min yang hal ini semakin memperburuk situasi. Melihat hal tersebut, rekan-rekan Wang pun merasa cemas dan setelah berpikir panjang, mereka akhirnya memutuskan untuk memberitahu Wang tentang masalah itu. Wang yang mendengarnya merasa kehilangan kendali dan dalam keputusasaan menyatakan ingin membalas perlakuan tersebut. Dengan emosi yang memuncak, Wang segera mencari Bailong melalui akun WeChat dan menambahkannya sebagai teman. Setelah berhasil menghubungi pria itu, dia pun mulai bertanya tentang hubungan Bailong dengan Min. Namun dengan sikap arogan, Bailong menjawab bahwa dirinya sedang sakit. Dan Wang yang tidak mempedulikan jawaban tersebut, segera mengirimkan riwayat obrolan yang saat itu sedang viral yang sebelumnya telah disebarkan oleh Bailong. Namun alih-alih merasa menyesal atau takut, dengan acuh tak acuh, pria itu kembali bertanya apa yang diinginkan oleh Wang. Pertanyaan tersebut membuat Wang kehilangan kendali, sehingga dia mengancam akan membunuh Bailong yang dengan santainya justru menantang Wang dan mengatakan akan menunggu kedatangannya. Dan di akhir pesan, dia juga menambahkan sebuah emotikon senyum. Hal ini semakin membuat Wang marah besar, dan tepat saat dia mengatakan akan mencari Bailong, teman-temannya segera menghentikan serta membujuk Wang agar berpikir lebih jernih untuk mencari solusi yang terbaik. Atas desakan teman-temannya, pada akhirnya Wang memutuskan untuk pulang dan membahas masalah tersebut dengan istrinya. Saat dikonfrontasi, awalnya Min menolak untuk mengaku dan berusaha membuat alibi dengan mengatakan dia hanya ingin bersenang-senang tepat di malam sebelum pernikahan. Namun di balik semua itu, Wang adalah satu-satunya pria yang dicintainya. Setelah mendengar pernyataan tersebut, hal ini justru membuat Wang semakin marah.
Namun dia berhasil untuk menahan emosi agar tidak menjambak serta menyeret istrinya. Setelah suasana mulai tenang, mereka pun kembali duduk bersama. Yang di saat itulah Min mulai menjelaskan tentang seluruh cerita yang terjadi di malam itu. Min yang berusia 27 tahun dikenal sebagai gadis yang sangat cantik. Dia juga manis dan selalu bersikap tenang. Setelah lulus dari Jisoo University of Hunan, dia bekerja di sebuah butik mewah yang juga berada di kota tersebut. Seperti gadis-gadis muda pada umumnya, Min yang juga aktif di media sosial saat itu memutuskan untuk mencari pacar secara online. Dan usahanya berhasil karena tidak lama setelahnya dia pun mulai berkenalan dengan Wang. Pada awalnya Min kurang tertarik pada pria itu. Karena selain tidak memiliki perut bak roti sobek, Wang juga berusia belasan tahun lebih tua. Tetapi ketika mengetahui bahwa Wang merupakan nasabah BCA prioritas, seketika pikiran gadis itu pun mulai berubah. Dari yang tidak tertarik, saat itu berubah menjadi sangat menggebu-gebu. Beberapa waktu kemudian mereka pun mulai berpacaran. Dan dugaan Min sangat benar karena Wang tidak hanya kaya, tetapi juga baik dan memperlakukannya dengan sangat manis. Dia bahkan tidak pernah keberatan untuk memberi gadis itu hadiah-hadiah mahal yang tentu saja diinginkan oleh banyak wanita, terutama yang matre seperti saya. Karena sama-sama cocok dan terpesona oleh keroyalan pria itu, sehingga tidak lama setelah bertemu, mereka pun mulai jatuh cinta dan memutuskan untuk segera menikah. Hal ini didukung oleh kedua keluarga mereka, terutama oleh Ibu Wang yang menyukai kecantikan serta kelembutan sikap Min. Dan karena gadis itu sangat pandai membawa diri, seketika Ibu Wang terpesona dan tidak sabar ingin segera menggendong cucu. Keluarga Min tentu saja senang saat mengetahui putrinya disukai oleh sang calon mertua. Karena sama seperti di Konoha, sangat langka mendapatkan mertua yang menyukai menantu yang diperlakukan seperti putri kandung sendiri. Dan Min sangat beruntung karena dia disayangi oleh keluarga mertuanya. Sebagai bentuk ketulusan cinta, Wang bahkan memberinya hadiah pertunangan sejumlah 500 juta. Walaupun di Beijing atau Shanghai, jumlah tersebut bukanlah uang yang sangat besar, namun di daerah pedalaman seperti di kota Zhangjiajie, jumlah itu sangatlah fantastis. Dan hanya benar-benar orang kaya yang berani memberi mahar sebanyak itu. Selama menunggu tanggal pernikahan akan ditentukan, Min juga mulai disibukkan dengan berbagai kegiatan seperti yang dilakukan oleh pengantin pada umumnya. Selain memilih vendor menu makanan dan gaun, dia juga lebih banyak menghabiskan waktu di salon-salon untuk melakukan berbagai perawatan para pengantin, seperti luluran, pengencangan dada, dan vakum kerang rawa yang nantinya bertujuan agar di malam pengantin semakin asoy. Yang di masa-masa inilah, tiba-tiba Bailong menghubungi Min melalui WeChat dan mengajaknya untuk berkenalan. Awalnya mereka hanya sekedar say-hello sebagai teman biasa yang membicarakan hal-hal ringan. Tetapi ketika mengetahui bahwa Min akan segera menikah, pria itu pun meminta beberapa foto pernikahan. Dengan percaya diri, Min pun memberikannya untuk menunjukkan betapa bahagia hubungan yang akan dijalaninya dengan sang calon suami. Selama beberapa waktu, percakapan mereka tampak seperti berbagi momen bahagia yang biasa terjadi di antara teman dekat. Namun sebulan kemudian, obrolan mereka pun perlahan mulai berubah dengan membahas topik yang lebih pribadi dan juga menjadi semakin vulgar. Dengan kata-kata kasar yang menggoda, Bailong mengaku ingin melakukan happy ending dengan Min. Yang saat melakukannya, dia ingin menjambak rambut wanita itu sambil ditampar-tampar dan merobek-robek bajunya. Namun yang paling diimpikannya, bahwa dia ingin melakukannya di malam hari, tepat sebelum hari pernikahan wanita itu. Dan tanpa diduga, ternyata Min setuju dengan ide tersebut. Bailong yang kaget karena Min tidak menolak, kali ini memberi ide yang lebih gila lagi, dan mengatakan bahwa di saat mereka saling icip-icip onderdil, tidak satupun dari mereka yang akan menggunakan alat pengaman, yang artinya tanpa menggunakan balon-balon kenikmatan
maupun juga pil KB. Dengan bangga Bailong mengatakan bahwa dia akan menyerahkan pada takdir untuk melihat jika seandainya Min hamil, anak siapakah yang akan dikandungnya. Apakah benihnya yang berhasil berjuang atau justru benih suami Min yang lebih tokcer. Dan lagi-lagi tanpa diduga, Min juga mengaminkan serta berserah diri pada takdir. Merasa hal tersebut masih kurang, Bailong juga memberi saran untuk mengundang pasangan lainnya agar mereka bisa melakukannya secara bersama-sama. Dan Min yang setuju bahkan mulai membahas untuk melakukannya di saat dia sedang memakai gaun pengantin. Yang menurutnya, hal itu bisa lebih memacu adrenalin karena gaun pengantin yang fitrahnya menjadi simbol kesucian dan kebahagiaan seketika kini berubah menjadi nista. Bailong yang tidak tahu malu juga meminta Min untuk memberinya sepasang sepatu baru dengan alasan menurut pepatah setempat bahwa dalam pesta pernikahan di antara pria dan wanita, jika salah satu merusak sepatu pasangannya, maka dia harus menggantinya dengan sepasang sepatu baru. Yang artinya bahwa sepatu hanyalah merupakan perumpamaan yang melambangkan bahwa hal-hal baik selalu datang secara berpasangan. Dan tolong kalian jangan bingung dengan perumpamaan tersebut, karena sesungguhnya saya sendiri juga mau nangis karena tidak paham apa artinya. Dan jangankan kita sendiri, Min sendiri juga baru mendengar tentang pepatah tersebut dari mulut Bailong, yang mungkin saja ini merupakan karangan pria itu. Yang pasti sejak pembicaraan tersebut, keduanya sangat tidak sabar menunggu hari di mana mereka akan memadu kasih. Ketika tiba hari yang dinanti tepat di malam sebelum pernikahan, Min secara diam-diam menyelinap keluar rumah. Dengan membawa gaun pengantin, dia menuju ke sebuah hotel yang telah dipesan sebelumnya. Walaupun sebelumnya mereka sempat membahas tentang keterlibatan pasangan lain yang direncanakan akan ikut bergabung, namun di artikel manapun tidak disebutkan tentang hal ini. Yang pasti di saat itu, Min dan Bailong menghabiskan malam dengan saling menjelajahi tubuh masing-masing dengan gaya yang tentunya sangat heboh. Min sangat suka dengan gaya Bailong, yang walaupun otongnya serdadu, tetapi sangat brutal dan ada rasa mentol yang dingin-dingin segar saat melakukan silaturahmi di antara keong air dan lintah laut. Bahkan selama dalam proses, mereka juga merekam semua adegan yang bertujuan untuk mengenang malam yang penuh kegilaan dan kesenangan. Setelah melakukannya selama beberapa ronde, mereka pun kembali ke rumah masing-masing, di mana Min segera berangkat ke salon untuk berdandan menghadiri pernikahannya yang terjadi hanya beberapa jam lagi. Sedangkan Bailong yang sudah puas dan telah mengosongkan botol airnya, seketika tertidur lelap seolah tidak terjadi apa-apa. Acara pesta pernikahan Wang dan Min berjalan dengan sangat meriah. Semua undangan yang datang memberi doa serta harapan agar pasangan ini langgeng hingga kakek nenek. Dan di antara para undangan, tampak Bailong yang duduk manis sambil senyum-senyum sendiri dan membayangkan apa yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Namun sayangnya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena hanya sesaat setelahnya, Bailong si otong varian Cindo justru membagikan rekaman chat yang terjadi di antara dirinya dan Min yang diposting dalam sebuah grup chat. Dan rekaman tersebut dengan cepat menyebar bagaikan virus dan diposting ulang di mana-mana. Dan dalam waktu singkat, hampir semua orang di kota tersebut melihatnya, termasuk teman-teman Wang dan juga rekan-rekan Min. Setelah kejadian tersebut, teman-teman Wang mulai mengkonfrontasi Min. Mereka mengingatkan wanita itu bahwa dia seharusnya merasa malu karena telah mempermalukan suami yang sangat mencintainya. Min yang merasa bersalah saat itu tidak membantah dan berkali-kali meminta maaf. Tetapi yang paling mengejutkan ketika dia memberitahu jika di saat itu sedang hamil dan tidak tahu siapa ayah dari anaknya. Saat itu Min berharap pada teman-teman Wang agar mereka tidak memberitahukan hal ini pada suaminya. Ketika pada akhirnya Wang mengetahui tentang hal ini, dia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang dinikahinya ternyata telah berkhianat.
Saat itu dia merasa hancur dan kehilangan harga diri. Dia bahkan rela menghabiskan uang banyak dan memberi uang mahar hampir 500 juta yang diminta oleh keluarga Min. Yang hal ini menunjukkan betapa besar cintanya pada sang istri. Namun yang paling membuatnya sakit hati bahwa Min melakukan perbuatan tersebut dengan sukarela. Yang karena tidak tahan dengan segala tekanan itu, pada akhirnya Wang pun menceraikan Min. Namun untuk mempertahankan reputasinya yang hancur, Wang memutuskan untuk mengambil langkah hukum. Bersama Min, mereka mendatangi kantor polisi untuk melaporkan Bailong. Tetapi sayangnya laporan tidak bisa ditindaklanjuti, karena menurut polisi, postingan Bailong tidak bisa dianggap sebagai fitnah, karena apa yang terjadi adalah fakta yang dilakukan secara sadar oleh keduanya. Walaupun laporannya ditolak, namun saat itu polisi memberi saran bahwa Wang hanya bisa menuntut Bailong atas dasar pelanggaran reputasi dan copyright foto pernikahannya yang diposting Bailong bersamaan dengan isi chatnya. Ketika kabar tentang laporan tersebut beredar, banyak netizen yang mempertanyakan bagaimana bisa Min berani melaporkan Bailong karena saat melakukannya tidak ada paksaan atau bahkan ancaman. Bahkan keduanya sangat menikmati dan merekamnya sebagai kenang-kenangan di malam yang penuh gairah. Sedangkan sebagian netizen lainnya juga berpendapat bahwa Min seharusnya menerima semua konsekuensi atas perbuatannya yang tidak bermoral. Setelah kejadian itu terungkap, Ibu Wang merasa sangat tertekan sehingga harus dirawat di rumah sakit. Keluarga besar mereka juga sangat kehilangan muka akibat perbuatan sang menantu, dan mereka sama sekali tidak menduga jika kejadian ini akan menimpa sang putra yang tadinya dikira sangat beruntung karena telah mendapatkan istri yang baik, cantik serta soleha. Di sisi lain orang tua Min juga merasakan hal yang sama. Mereka mengungkapkan kekecewaan karena memiliki seorang putri seperti Min. Mereka bahkan juga sempat diganggu dan diancam oleh beberapa orang tidak dikenal. Dan karena merasa bersalah, pada akhirnya mereka mengembalikan semua uang mahar yang dulunya diberikan Wang saat pernikahan. Selain itu karena foto pernikahan Wang dan Min banyak di grup chat serta internet yang dibagikan oleh para netizen. Akibatnya ada banyak orang yang mengenal wajah asli pasangan ini sehingga keduanya menjadi terkenal di kota itu. Hal ini justru memberi dampak negatif karena membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan pasangan baru karena setiap melihat wajahnya, orang-orang akan kembali teringat tentang skandal tersebut. Min tentunya sangat menyesal karena akibat nafsu sesaat, dia telah merusak hidup banyak orang. Dia pun mengakui kesalahan dan merasa tidak pantas untuk menjadi manusia, sedangkan Bailong sang pengelana cinta seolah tidak terpengaruh dengan situasi tersebut. Namun menurut beberapa orang, bahwa pacar Bailonglah yang menyebarkan foto tersebut. Dan hal ini bisa saja terjadi karena sang pacar tentunya merasa sakit hati akibat dari pengkhianatan Bailong. Namun para netizen merasa heran dan bertanya-tanya, mengapa Bailong mau mempermainkan istri orang sedangkan dia memiliki pacar yang sangat cantik. Tetapi sebagai reputasinya yang dikenal sebagai tukang selingkuh, sehingga sangat mungkin Bailong melakukan apapun yang dia mau. Dan mungkin saja pria itu menyukai wanita lain yang seolah sulit untuk digapai. Dan walaupun dia juga mendapat kecaman serta hinaan, namun Bailong yang urat malunya sudah putus, saat itu bersikap santai bagai di pantai. Setahun kemudian melalui akun medsosnya, Wang mengungkapkan bahwa dia dan Min sedang dalam proses perceraian. Namun dia tidak mau berkomentar lebih banyak dan meminta agar netizen tidak lagi menyebarkan postingan tersebut. Karena sebagai orang dewasa, mereka harus bisa bersikap lebih bijak untuk membagikan sesuatu. Dan meskipun internet adalah dunia maya, tetapi bukan berarti tempat tersebut tidak memiliki hukum. Walaupun masih terluka, namun Wang mengatakan bahwa hidup harus terus berlanjut. Saat itu, dia hanya ingin memulai hidup baru serta meninggalkan masa lalunya di belakang. Dengan semua yang terjadi, tanpa diduga Wang justru mendapat banyak simpati serta dukungan. Dan dengan popularitas yang meningkat,
dia memulai bisnis baru dengan berjualan produk secara online di sebuah platform Cina dengan lebih dari 21.000 follower. Di balik semua ini, bagi netizen yang berpikir bahwa ini hanyalah settingan, tentunya akan merasa sangat kecewa karena drama yang tadinya diperkirakan akan berseri-seri hingga anak mereka tamat kuliah, ternyata harus berakhir dalam waktu singkat. Sedangkan Min sesaat setelah bercerai, dia pun segera meninggalkan kota dan merahasiakan identitasnya. Namun menurut beberapa orang, karena merasa malu dengan kasus yang lama, Min pernah beberapa kali mencoba melakukan bundir dengan terjun bebas ke sungai. Tetapi saat itu dia berhasil diselamatkan oleh beberapa orang yang lewat.